Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master pada Sinopel bagian 898. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lebih kuat daripada saat mereka menerobos ranah guru suci. Ada kesesaran guntur yang mengerikan di dunia ini. Semua orang merubah ekspresinya. Dan pada saat ini ekspresi penguasa istana juga nampak berubah. Dan tinjunya terkepal, memperlihatkan ekspresi khawatir. Istana Guancengnya saat ini akan melahirkan satu ahli guru suci lainnya. Dia terkejut. Namun dia terkejut, ini adalah kesesaran guntur Pri Guangcheng yang terlalu menakutkan. Itu sebanding dengan kesengsaraan guntur yang dia alami saat itu. Bahkan ini sedikit lebih menakutkan. Bisakah Pri Guangcheng menahannya? Kata penguasa istana itu, dia bergumam di dalam hatinya. Saat ini di samping Qin Chen nampak tenang. Lagi pula Pri Guangcheng memiliki napasnya sendiri. Dan juga telah menerima kekuatan api iblis dan juga panduan sumbernya sendiri. Yang akan menarik perhatian langit dan menyebabkan guntur yang lebih mengerikan. Namun setelah melewati kesengsaraan guntur, panennya juga akan sangat besar dan akan lebih kuat dari guru suci pada umumnya. Dan Qin Chen percaya bahwa dengan auranya sendiri, Pri Guangcheng selamat dari kesengsaraan guntur itu bukan masalah. Di bawah tatapan semua orang, cahaya guntur yang tak berujung jatuh dan guntur gelap terus turun mengalir ke kolam peri. Membuat orang merubah ekspresinya. Di bawah cahaya guntur di kolam peri, aura yang sangat menakutkan perlahan naik. Dan akhirnya, sesaat kemudian, boom, sosok yang jernih dan cantik membumbung ke langit membelah guntur, menelan Yuan suci yang tak berujung, dan menerobos langsung ke ranah guru suci di bawah mata semua orang. Itu adalah Pri Guangcheng. Guru. Kata Pri Guangcheng di saat menerobos ranah guru suci, dia menoleh untuk melihat penguasa istana Guangcheng dengan kegembiraan di wajahnya. Dia hanya mengeluarkan suaranya ketika dia tiba-tiba melihat Qin Chen lagi. Dia bahkan lebih terkejut. "Senior, mengapa kamu di sini?" Kata Pri Guangcheng. Segera dia mengguncang sosoknya dan segera mendatangi Qin Chen dengan tatapan hormat dan suara yang terkejut. Di bawah tatapan semua mata, Pri Guangcheng menerobos ranah guru suci. Tetapi orang yang pertama didatangi oleh Pri Guangcheng bukanlah penguasa istana Guangcheng, tetapi adalah Qin Chen. Adegan ini membuat semua orang terpana dan tercengang. Terutama ekspresi terkejut dari Pri Guangcheng membuat semua orang sedikit percaya apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya. "Pri Guangcheng, bagus. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda telah menerobos ranah guru suci dalam beberapa hari. Ini memuaskan," kata Qin Chen sambil tersenyum dengan mata cerah dan kelembutan, seperti seorang senior yang memandangi juniornya. "Terima kasih senior atas bantuanmu." Napas tadi milik senior. Pantas saja junior ini berada di saat kritis kultivasi dan tidak bisa menerobos belenggu. Tiba-tiba aura yang akrab turun, membantu junior untuk memasuki ranah guru suci dan menerobos belenggu. Senior yang bergerak, maka penjelasannya akan masuk akal. Senior menunjuk dan menyelamatkan murid ini berulang kali dan murid ini berterima kasih. Kata Pri Guangcheng, dia berkata berulang kali, sangat bersemangat, wajahnya memerah. Di mana dia tampak seperti guru suci yang baru saja menerobos, saat ini dia tampak seperti wanita kecil yang melihat kekasihnya membuat orang terpana. Terutama Su Jisi, Cai Wei dan yang lainnya, mata mereka hampir meledak. Sebagai wanita suci terkemuka di istana Guangcheng, Pri Guangcheng selalu sangat sombong. Ini semacam kesombongan dari lubuk hatinya. Melihat siapapun, bahkan orang tua, dia tidak munafik. Kapan dia menjadi begitu aktif dan bersemangat? Ini langsung menghancurkan banyak murid yang menyukai Pri Guangcheng. "Su Hui, apa yang terjadi? Siapa orang ini?" Kata tuan istana Guangcheng. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia juga sangat ingin tahu tentang Qin Chen. Jika Qin Chen mengatakan bahwa dia telah mengajari Pri Guangcheng sebelumnya, dia akan curiga. Namun sekarang dia benar-benar mempercayainya. Hanya saja Pri Guangcheng hanya berada di istana Guangcheng. Kapan dia bertemu dengannya dan menerima bimbingannya?
Guru, murid ini terlalu bersemangat sebelumnya dan saya mengabaikan guru. Saya juga meminta maaf kepada guru dan para penatua untuk memaafkan saya. Tuan, sesepuh ini pernah baik kepada murid. Guru, apakah Anda ingat? Murid pernah pergi berlatih dan menerobos tahap tengah suci surgawi. Menerobos tahap tengah suci surgawi. Penguasa rumah Guangcheng itu merenung sedikit. Itu lebih dari 500 tahun yang lalu, kan? Ya benar, itu waktunya, guru. Pri Guangcheng mengangguk. Murid ini terjebak di tahap awal suci surgawi. Dan murid ini tidak dapat menerobos tahap tengah suci surgawi. Jadi murid ini pergi berlatih. Tetapi dalam perjalanan, murid ini menghadapi bahaya dan masuk ke dalam bahaya dan hampir terbunuh. Namun pada saat kritis, senior inilah yang telah menyelamatkan murid waktu itu. Kata Pri Guangcheng. Oh, ada hal seperti itu, kata penguasa istana Guanghan. Ya guru, itulah mengapa murid sangat bersemangat ketika melihat senior. Tetapi guru, bagaimana mungkin senior Wu Dao berada di istana Guangcheng kita? Apakah senior Wu Dao adalah teman guru? Kata Pri Guangcheng, dia bertanya dengan tatapan yang bingung. Wu Dao. Semua orang menoleh di saat mendengarnya dan ternyata orang ini bernama Wu Dao. Mustahil, kata Zhuo Rongtian, wajahnya jelek, matanya menyipit dan cahaya dingin keluar dari kedalaman matanya. Tuan istana, meskipun orang ini telah menyelamatkan Pri Guangcheng, tetapi asal-usulnya sangat aneh. Tolong Tuan istana untuk tidak mempercayainya begitu saja, kata Zhuo Rongtian. Namun ketika Zhuo Rongtian mengatakan ini, ekspresi Pri Guangcheng tiba-tiba berubah. Boom, napasnya mengerikan keluar dari tubuh Pri Guangcheng. Tiba-tiba langit dan bumi berubah warna dan napas yang mencengangkan meresap. Pri Guangcheng langsung berubah dari gadis yang imut menjadi pembunuh wanita yang dingin. Penatua Zhuo Rongtian, saya menghormati Anda sebagai penatua terhormat. Anda dapat untuk memfitnah murid ini, tetapi Anda tidak boleh untuk memfitnah senior. Jika bukan karena senior, murid ini mungkin telah mati sebelumnya. Kata Pri Guangcheng, dia berkata dengan dingin. Dengan niat membunuh yang merembes keluar dari tubuhnya, aura ini terlalu menakutkan seperti lautan luas menenggelamkan segalanya. Merasakan niat membunuh dari Pri Guangcheng, banyak penatua di tingkat guru suci tahap awal berubah ekspresinya. Aura Pri Guangcheng terlalu menakutkan. Apakah dia benar-benar baru saja menerobos ranah guru suci tahap awal? Tetapi dibandingkan dengan guru suci veteran mereka, itu jauh sedikit lebih kuat. Oke, biarkan aku mengatakan beberapa patah kata, karena yang mulia ini memang dermawan istana Guangcheng saya, dan dikatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengan penguasa istana ini, maka datanglah ke aula utama istana Guangcheng saya untuk membahasnya, kata tuan istana Guangcheng itu. Setelah mengatakan itu, cahaya pelangi muncul di bawah kaki tuan istana seperti jembatan sinar bulan dan langsung melangkah ke kedalaman istana Guangcheng. Berjalan saja di sepanjang jalan jembatan cahaya bulan ke kedalaman istana Guangcheng. Senior Wu Dao, tolong ikuti aku, kata Pri Guangcheng. Dia memimpin Qin Chen berjalan ke jembatan cahaya bulan itu, lalu kemudian memasuki kedalaman istana Guangcheng. Para penatua seperti Su Xiong dan yang lainnya juga mengikuti satu persatu. Adapun murid biasa, tentu saja mereka hanya bisa tinggal di luar dan berbicara tentang satu sama lain. Istana Guangcheng sangat megah tetapi juga sangat sederhana. Begitu Qin Chen dan yang lainnya masuk, mereka melihat bahwa penguasa istana Guangcheng sudah duduk di kursi di dalam aula menunggu semua orang masuk. Saudara Wu Dao, saya mendengar dari penatua Su Xiong bahwa Anda memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan penguasa istana ini. Saya tidak tahu hal-hal penting apa yang ingin dikatakan oleh saudara Wu Dao, kata penguasa istana Guangcheng seraya memandang Qin Chen dengan mata yang dalam, seolah-olah dia ingin melihat kedalaman Qin Chen. Mendengar itu Qin Chen mengangguk, kemudian melihat sekeliling. Penguasa istana, saya pikir ada begitu banyak orang di sini, kata Qin Chen. Kami semua adalah penatua tertinggi dari istana Guangcheng, penguasa guru suci. Yang penting, apakah kamu perlu menghindari kami? Tuan istana, jangan tertipu oleh orang ini. Saya pikir orang ini kemungkinan besar adalah mata-mata dari 4 kekuatan besar lainnya, kata Zhuo Rongtian. Dia tiba-tiba mencibir. Oke, tuan istana Guangcheng itu melirik Zhuo Rongtian dengan tidak senang, lalu kemudian kembali menatap Qin Chen. Saudara Wu Dao, jangan khawatir. Mereka semua adalah penatua dan guru suci dari istana Guangcheng saya. Jika Anda mengatakannya, tidak akan ada masalah. Mendengar itu Qin Chen mengangguk lalu berkata,
Kalau begitu, lelaki tua ini akan mengatakannya. Lelaki tua ini datang ke istana Guancheng kali ini, satu untuk melihat Pri Guancheng, dan yang lainnya untuk memberitahu tuan istana Guancheng bahwa beberapa kekuatan telah bekerja sama. Guang Yuetian harus bersatu dengan kekuatan lain. Pada pertemuan aliansi ini akan merugikan istana Guancheng Anda dan akan mempersatukan Guang Yuetian. Apa sebuah kekuatan telah bekerja sama untuk menembus Guang Yuetian? Apakah itu untuk melawan kita? Segera tuan istana Guancheng, Zhuo Rongtian dan semua orang memandang Qin Chen. Kekuatan seperti apa? Nada bicara tuan istana Guancheng itu tiba-tiba menjadi dingin, matanya berkedip, jelas menebak niat Qin Chen. Mata Qin Chen acuh tak acuh dan kemudian dia berkata dengan ringan, "Yaomi Mansion." Apa? Semendengar itu semua orang terkejut. Jika kata-kata Qin Chen hanya membuat banyak penatua guru suci meremehkannya, maka ekspresi semua orang saat ini berubah segera setelah 3 kata Yaomi Mansion itu keluar. Yaomi Mansion adalah salah satu kekuatan paling ambisius di alam surga timur. Itu selalu berkelahi, meskipun tidak ada bukti yang jelas. Mereka masih sedikit mengetahui level tinggi Guang Yuetian. Apalagi Guang Yuetian masih di bagian timur, tempat terpenting di surga. "Saudara Wudao, siapa kamu sebenarnya?" kata penguasa istana Guancheng itu. Dia tiba-tiba berdiri. "Tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah orang tua ini telah mengetahui konspirasi Yaomi Mansion. Kali ini saya datang ke sini untuk membantu penguasa istana Guancheng untuk menghancurkan rencana Yaomi Mansion." Orang tua ini datang dengan kebaikan. Selama penguasa istana Guancheng mempercayai lelaki tua ini, maka kali ini lelaki tua ini akan membiarkan rencana Yaomi Mansion gagal total, kata Qin Chen dengan ringan. "Hahaha, ini benar-benar konyol. Kamu mengatakan bahwa Yaomi Mansion telah menembus Guang Yuetian kita. Kenapa kami sebagai orang Guancheng tidak tahu? Dan malah kamu orang pertama yang mengetahuinya. Lagi pula, kamu, siapa kamu? Apakah kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan konspirasi dari Yaomi Mansion?" Kata Zhuo Rongtian, dia nampak mencibir. "Yah, ini benar-benar konyol, Tuan Istana. Orang tua ini menganggap orang ini tidak masuk akal dan aneh. Orang ini sangat mungkin memasuki istana Guancheng saya dan melakukan konspirasi lain." "Yah, benar, Penatua Su Xiong. Apakah Anda menemukan orang gila yang memasuki istana Guancheng kami? Asal orang ini tidak diketahui, saya pikir dia adalah mata-mata dari kekuatan lain. Kita harus menangkapnya. Juga tolong Tuan Istana, tolong jangan percaya begitu saja kepada orang luar ini." Di belakang Zhuo Rongtian, beberapa penatua tingkat guru suci juga berjalan keluar dan masing-masing mencibir dan berkata seperti itu. "Tuan Istana Guancheng, Anda harus memikirkannya dengan baik-baik. Faktanya lelaki tua ini berani menyimpulkan bahwa orang-orang dari Yaomi Mansion telah menjanjikan beberapa manfaat untuk Anda. Tetapi Tuan Istana, Anda pasti sudah menolaknya, bukan? Dan dari saat itu Anda telah diincar oleh orang-orang dari Yaomi Mansion. Apakah Anda tidak menyadarinya?" kata Qin Chen. Selain itu, Qin Chen tiba-tiba berkata lagi, "Dengan menggunakan cara seperti itu, Yaomi Mansion tidak dapat memenangkan Tuan Istana Guancheng. Yaomi Mansion pasti akan memikirkan cara lain untuk menempatkan bidak caturnya sendiri di istana Guancheng ini. Dan bidak catur Yaomi Mansion itu setidaknya adalah penatua tertinggi dari tingkat guru suci. Dengan kata lain, di antara penatua yang hadir, mungkin ada bidak catur dari Yaomi Mansion." "Lancang," kata Zhuo Rongtian, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Jika Anda berani memfitnah seperti itu, Anda berani memprovokasi perselisihan di antara penatua. Menurut Anda, tempat seperti apa istana Guancheng kami? Beraninya Anda berbicara rumor seperti itu? Dan juga kekuatan apa yang kamu miliki sehingga kamu dapat berbicara sombong untuk menggagalkan rencana Yaomi Mansion?" "Oh, benarkah tidak cukup kekuatan?" Suara Qin Chen tiba-tiba tertawa. "Tuan Istana Guancheng, saya akan menunjukkan kepada Anda apa kekuatan saya. Karena lelaki tua ini berani datang ke sini, tentu saja memiliki kepercayaan diri," kata Qin Chen. Napas dingin keluar dari tubuhnya. "Zhuo Rongtian, kamu sebagai penatua tertinggi istana Guancheng menghadapi manfaat hidup dan mati di istana, dan kamu tidak memperhatikannya. Kamu malah mengincar lelaki tua ini lagi dan lagi. Hahaha, Anda pikir lelaki tua ini tidak tahu, tetapi Anda sebenarnya adalah bidak catur yang ditempatkan di sini oleh istana Yaomi Mansion. Jika lelaki tua ini tidak salah menebak,
Yomi Mansion telah menjanjikan posisi penguasa istana Guanqing untuk Anda dan juga akan membiarkan Anda menerobos ranah tahap tengah guru suci. Namun sayangnya, penglihatan Anda sangat buruk sehingga Anda bahkan tidak bisa melihat kekuatan lelaki tua ini. Kata Qin Chen, suaranya menyebar dan saat berikutnya dia langsung muncul di depan Zhuo Rongtian. Dan kemudian Qin Chen langsung melayangkan tinjunya dan langsung menghantam Zhuo Rongtian. Duar, tiba-tiba Zhuo Rongtian langsung terhempas. Dia terbang puluhan ribu mil ke belakang dan lalu menabrak tembok dengan keras. Baru pada saat itulah Zhuo Rongtian tetap tinggal di tanah, berbalik dan dia berguling-guling di udara dengan kepala acak-acakan dan dia memuntahkan lusinan darah berturut-turut. Terlihat jelas bahwa struktur material asli dalam tubuhnya telah dihancurkan dan vitalitasnya sangatlah terluka. Dalam sekejap, Zhuo Rongtian sebagai penatua tertinggi di ranah puncak tahap awal guru suci, dia benar-benar dikalahkan, tiba-tiba muntah darah dan sekarat. Apa, Su Xiong dan banyak penatua tingkat guru suci yang hadir dan bahkan penguasa istana Guanqing hampir melompat kaget. Mata mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Mata banyak penatua sekaligus mengeras seolah-olah mereka telah melihat iblis. Siapakah Zhuo Rongtian? Meskipun bukan master di jangka menengah guru suci, tetapi dia juga merupakan karakter teratas di istana Guanqing, sosok besar yang terkenal dengan basis kultivasi yang mendalam. Tetapi saat ini dia benar-benar dikalahkan hanya dengan satu gerakan dengan sangat mudahnya. Kurang ajar, binatang nakal. Tiba-tiba Zhuo Rongtian yang terlempar ke udara, dia terbang dengan rambut acak-acakan dan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Langit dan bumi kembali ke asalnya, semua hal berubah menjadi dewa bunuh. Hantu-hantu itu menangis dan melolong dan hujan darah turun dari kehampaan. Di tengah hujan darah itu tiba-tiba kepalan bayangan hantu muncul. Itu adalah bayangan hantu yang sangat menakutkan yang dipadatkan oleh kekuatan hukum, membawa keagungan dunia, mendarat dan ingin membunuh Qin Chen. Tanpa diduga menampilkan teknik tabu, kata Su Xiong di saat dia melihatnya dan seluruh tubuhnya terkejut. Zhuo Rongtian, apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga karena telah menampilkan teknik sihir yang tabu? Akan tetapi saat ini Qin Chen melihat itu, dia tanpa ekspresi, dia kemudian menyentuh udara dengan tangannya. Segera kekuatan pemahaman tentang asal mula melonjak, hantu tinggi yang menjulang tinggi muncul di udara, dan kemudian semua bayangan iblis di langit tiba-tiba dihancurkan. Kemudian Qin Chen menamparnya, tidak peduli bagaimana Zhuo Rongtian mengelak, itu tidak ada gunanya. Dia ditampar lagi, dan darah menyembur lebih keras dari mulutnya. Setelah itu Qin Chen langsung meraih leher dari Zhuo Rongtian itu dan mengangkatnya di udara. Kaki Zhuo Rongtian terus menendang di udara, matanya melotot dan ekspresi ketakutan perlahan muncul di wajahnya. Saat ini ketika Su Xiong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka hampir pingsan karena ketakutan. Sementara Su Jisi dia juga nampak terkejut. Su Xiong dan Su Jisi mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Qin Chen akan begitu kuat. Zhuo Rongtian, apakah menurutmu aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan Yomi Mansion? Kata Qin Chen seraya mencengkram leher Zhuo Rongtian itu. Dia memegangnya di tangannya dan menyeringai. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.